Mari Bapak Ibu saya kembali undang bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ayat 11 sampai ayat yang ke-17 perikopnya. Saya baca terlebih dahulu. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. 2, 3. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil mengambil usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Silakan duduk. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka mendengar, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah sedikit ceritakan tentang latar belakang saya. Saya orang Kristen, lahir di tengah-tengah orang Kristen, keluarga Kristen. Tapi selama saya membuka mata, artinya saya tahu tentang dunia. Hampir-hampir tidak pernah injak gereja. Mulai dari sekolah minggu pemuda dan sampai dewasa, tamat SMA tidak pernah hampir-hampir injak gereja. Hidup saya jauh dari Tuhan, tidak mengenal Yesus secara pribadi. Hidup dalam kemabukan, pesta pora, rokok hal biasa, minum cap tikus hal biasa, pergaulan bebas anak muda biasa. Bahkan saya masuk dalam penyembahan berhala, sampai saya punya guru 3 dalam perdukunan. Saya punya ilmu yang banyak. Ketika saya merantau ke Papua, bukan dibekali dengan doa, tapi saya dibekali dengan ilmu-ilmu magic. Saya dibacain mantra-mantra, dikasih minum obat dari luar, obat untuk ilmu kebal bagian dalam dan juga kebal bagian luar. Dimandikan dengan air satu panci besar, sedang mendidih dari tungku diangkat, seorang dukun disiram dari tubuh, dari kepala saya seluruh tubuh saya. Begitu banyak ilmu yang saya miliki. Tidak cukup sampai di situ. Saya bekerja dari satu pekerjaan. Rumah makan Padang angkat piring 13 biji, kiri kanan 3 biji. Keluar masuk rumah makan seafood, Chinese food. Keluar pindah toko sembako, toko pakaian. Pindah masuk Pertamina. Pertamina dipecat oleh karena perbuatan saya. Untuk ada ajak adu otot tanpa diadili. Hanya ditanya betul, lakukan betul. Buka baju dinas, keluar angkat kaki. Singkat cerita, saya melamar di PT Hasrat Abadi tadi 18 Oktober 93. Hari itu bawa lamaran, hari itu langsung interview, hari itu juga langsung bekerja. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hidup bukan makin membaik, tapi justru makin rusak. Mulai mengenal tempat hiburan malam, pergi ke tempat pelacuran, gonta ganti tanpa rayuan gombal. Yang penting ada happen, yang penting ada doi, yang penting ada uang. Karena ketagihan tanpa uang pun saya datang karena sudah ada langganan. Jam tangan jadi korban, KTP jadi korban tinggal. Ada uang datang lagi, tebus berbuat dosa lagi. Tapi malam ini jika Anda di hadapan saudara, bukti bahwa dia tidak salah memanggil saya dan masuk Anda malam ini. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa agar setiap umat Tuhan yang hadir malam ini tidak sekedar mengambil undangan para pengurus ada di atas kapal ini, tapi doa saya Anda meresponi panggilan Tuhan. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Amin. Tadi pujian tadi apa tadi satu? Kerja buat Tuhan. Jangan hanya keluar dari mulut.
Maukah kita pada semua panggilan Tuhan dan kita mau bekerja buat Tuhan? Bekerja buat Tuhan di ladang Tuhan. Bukan harus jadi pendeta, bukan harus jadi penginjil, haleluya. Jadi saksi, amin. Hidup saya dulu terlalu gelap, kembali kepada firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Kenapa? Karena Yesus tahu persis di kota Nain telah terjadi sebuah peristiwa di mana anak muda, anak satu-satunya dari seorang ibu janda sudah mati. Yesus tidak sendirian. Yesus disertai oleh murid-muridnya dan orang banyak. Sebaliknya, ibu janda dari dalam kota Nain keluar bersama anak muda, anak tunggal, anak satu-satunya yang diusung oleh para pemusuh dan disertai juga oleh orang banyak untuk menguburkan anak muda ini. Dan perhatikan malam ini dengan baik. Kenapa Yesus datang di kota Nain? Karena Yesus tahu persis di kota Nain ada peristiwa yang sedang dialami ibu janda, anak tunggal, ada satu-satunya, ada andalan, ada harapan telah pergi untuk selamanya. Hati ibu hancur. Apa yang ia rindukan, apa yang ia dapatkan tidak jadi kenyataan. Justru hatinya hancur, kecewa karena anaknya pergi untuk selamanya. Malam ini juga dengar baik. Yesus datang di kota Nain, mau datang dalam hidup Anda dan saya. Amin. Dia ingin mau datang dalam keluargamu, dalam pribadimu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Buka hatimu malam ini. Amin. Dia ingin datang dalam pribadimu. Agar kekristenan tidak sekedar agama yang kita sandang, tapi ada perubahan hidup. Amin. Ada sebuah tulisan saya baca di YouTube, seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di Indonesia. Walaupun di sisi lain beliau saat ini diperbincangkan secara negatif, tapi ada satu kalimat positif. Dia katakan begini: apa artinya Anda ke gereja kalau tidak ada perubahan? Kita mungkin ke gereja setiap hari Minggu, tapi hidup kita masuk keluar gereja tidak pernah berubah. Saya minta maaf, saya tadi sudah saksikan siapa saya dulu. Rokok hal biasa. Sampai hari ini mungkin Anda masih isap rokok. Bertobat malam ini. Haleluya. Ini bukan ajaran Pentakosta. Ini bukan ajaran gereja tepuk tangan. Ini bukan ajaran satu organisasi. Tapi firman Tuhan berkata, 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu, Anda dan saya, tubuhmu dan tubuhku adalah bait Allah. Barang siapa merusak bait Allah, aku akan binasakan dia. Itu membuat saya bertobat. Rokok saya Surya 16 di Samsu. Tapi ketika Tuhan menjumpai saya tahun 93, saya tidak mau untuk jadi hamba Tuhan. Saya tolak karena cita-cita tidak ada pendeta, cita-cita jadi pendeta. Saya mau pulang kampung, cita-cita supaya bangun rumah permanen. Maklum di kampung pelosok Sangir Talaut, rumah paling jelek rumah kami di tahun 80-an. Tapi puji Tuhan sekarang sudah sama. Saya bilang sama kakak, bangun semua satu tanah itu kosong itu, biar kamarnya banyak, supaya dari perantauan kumpul bisa muat. Tidak perlu di hotel. Mau pulang kampung supaya bangun rumah permanen. Tapi Yesus mencoba saya berkata, supaya engkau ada kumpulan, tidak membangun rumah yang dipapani baik dengan baik yang didiami manusia, tapi membangun rumah rohani yang dibakar api dunia ini. Itu dosa yang menguasai umat manusia. Haleluya. Ada begitu banyak orang Kristen masuk keluar gereja, dosa jalan terus. Itu sebabnya Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia akan kutegur. Ditegur berkali-kali tapi tidak mau. Berbagai teguran demi teguran tidak mau. Mengeraskan hati, menutup hati. Dia datang lagi, Wahyu 3 ayat 20. Aku berkata, dibuka pintu. Barang siapa mendengar dari dalam, dia akan keluar membukakan pintu untuk aku supaya masuk, supaya aku makan bersama dengan dia bersama dengan aku.
Tapi belum juga membuka pintu. Maka berkata apa? Dihajar. Maka ajaran itu datang kepada saya. Panggilan bertubi-tubi datang. Tanda-tanda datang bertubi-tubi. Mimpi penglihatan dibuatkan. Saya hadir sebuah KKR, tiba-tiba dibuatkan berkata, anak muda ini akan dipakai Tuhan secara khusus suatu saat. Saya tidak peduli dengan dibuatan itu. Saya tidak mau. Dan Tuhan ajar saya. Bulan Agustus tahun 94. Sakit sampai tak berdaya. Hanya 1 hari proses sakit itu menimpa tubuh saya. Hampir-hampir saya tidak lagi bisa berjalan. Dan teman saya tinggal papa saya. Dari kos-kosan dibawa ke kamar yang baru diberikan oleh Toyota. Untuk saya tempati fasilitas dari kantor. Karena tidak semua karyawan dapat fasilitas demikian. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Jam 3 pagi sudah tidak berdaya. Badan seluruh tubuh saya tidak bisa lagi digerakkan alias lumpuh. Malam itu saya berkata, Tuhan, kalau engkau betul-betul Tuhan orang Kristen yang diberitakan oleh orang Pentakosta, sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, buktikan malam ini. Kalau engkau mau buktikan malam ini sembuhkan saya menjadi hamba Tuhan. Saya tinggalkan Toyota. Tidak tunggu hitungan menit, hitungan detik dalam waktu sekejap. Dia datang berkata, anakku, aku sudah sembuhkan engkau. Bangkitlah, ceritakan apa yang kubuat kepadamu. Malam ini dengan baik. Imanmu mungkin mengalami kematian. Imanmu mengalami kemerosotan. Bangkitlah. Haleluya. Maka ayat yang berkata, lalu Yesus berkata kepada anak muda itu, bangkitlah. Tadi ayat Nats pembimbing apa? Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14. Dia katakan apa? Hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara mereka yang mati. Anak muda ini secara fisik ia mati, diusung oleh para pengusung. Pengusung gambaran, maaf, pengusung adalah orang yang membawa obat, adalah gambaran dunia ini. Pengusung berbicara tentang dosa dunia ini yang mengkekang, yang mencekram banyak orang Kristen. Maka Yesus mau datang di kota lain agar anak muda ini bangkit dan hidup kembali. Malam ini juga dia mau datang dalam hidup Anda agar Anda bangkit dari kematian iman dan hidup kembali. Haleluya. Bangunlah hai kamu yang tidur dari antara orang mati. Anda dan saya kelihatan hidup. Bukti hidup kita ada di tempat ini. Tapi Wahyu 3 ayat yang kedua bagian terakhir. Kamu kelihatan hidup, tapi sesungguhnya mati. Ada begitu banyak orang kelihatan masuk keluar gereja hidup, pegang Alkitab, masuk keluar gereja majelis suatu sidang, sing tua perhangir di tanah mata. Tapi saya minta maaf, imannya mati. Pesta pora jalan terus, perdukunan, penyembahan berhala, kawin cerai, anak muda pergaulan bebas. Bukti imannya telah mati. Maka malam ini dia berkata, aku datang di kota lain agar ada kehidupan dan ada kebangkitan. Amin. Dosa apa yang masih mengikat kita? Kebiasaan apa yang masih mengikat kita? Bangkit dan keluarlah dari tempat itu agar Kristus bercahaya atas Anda dan saya. Haleluya. Saya hari Minggu yang lalu saya khotbah dengan tema terobosan dan kegerakan Allah yang besar. Untuk melihat terobosan dan kegerakan yang besar, tidak ada cara lain yang kita lakukan selain yang pertama bertobat. Pertobatan sangat penting. Apa artinya masa keluar gereja terlibat dalam pelayanan tapi tidak bertobat? Caci maki keluar terus dari mulut. Tipuan, kata-kata tipuan keluar dari mulut. Kata-kata bohong keluar dari mulut. Mengumpat dan lain sebagainya. Apalagi dengan ada di zaman sekarang. Masa Sangir bilang zaman now. Oh, bukan bahasa Sangir.
zaman sekarang. Dia mereka banyak media sosial elektronik. Ada begitu banyak orang Kristen jatuh dalam dosa. Hanya dalam waktu sesaat saling kenal di media sosial, ketemu, langsung melakukan hubungan. Ada begitu banyak rumah tangga hancur oleh karena pergaulan media sosial. Membuktikan imannya mati. Anak muda ini diusung oleh para pengusung karena mengalami kematian. Ada begitu banyak orang Kristen dibawa oleh para pengusung dunia ini menuju liang kubur. Tapi dengar baik, Yesus mau datang di kota lain. Yesus mau datang dalam hidup Anda untuk menghadang pengusung itu, yaitu kerjaan iblis kuasa kelam dunia ini, agar Anda dan saya boleh bangkit dan hidup kembali. Yang mengerti katakan amin. Masalah apa yang membuat Anda mengalami kematian? Masalah apa yang membuat Anda lemah, mengalami kemerosotan? Status Kristen ke gereja semaunya kita, tidak ada rasa haus dan rindu kepada Tuhan, tidak ada kerinduan untuk berubah. Malam ini saya beritahu, apapun persoalan kita, Yesus datang di kota Nain. Yesus datang dalam hidup Anda malam ini. Yesus mau menjumpai keluargamu, rumah tanggamu, pribadimu, akan dipulihkan dan dibangkitkan. Haleluya. Oh, saya bersyukur dipanggil oleh Tuhan dari usia muda. 24 tahun menemui panggilan Tuhan. Dari desa ke desa, kota ke kota, pulau ke pulau. Saya Oktober ketemu beliau di kapal menuju kota Manado KKR, keliling 2 minggu di Manado. Dari Manado saya terbang ke Sorong 1 minggu. Sorong saya terbang ke Manokwari. Manokwari saya balik ke Jakarta tanggal 4 Desember karena sudah ditunggu jadwal ibadah minggu dan ibadah Natal. Dan baru ini keluar lagi menuju kota Medan. Ada satu acara yang sedang menanti di Hotel Danau Toba untuk para hamba Tuhan. Lalu ada beberapa pelayan yang sedang menunggu untuk kami melayani. Kalau tidak bertobat, siapa yang berdiri di hadapan saudara? Dulu badan saya nggak begini Bapak Ibu. Udah kecil, hitam, kurus lagi. Ya, ada bahasa-bahasa lain di samping. Udah kecil, kurus, hidup lagi. Kalau nggak jadi hamba Tuhan Bapak Ibu, tidak memenuhi Tuhan, panggilan Tuhan, jadi apa? Pasti dia jadi sampah dunia. Tapi karena Tuhan, karena Injil, saya boleh berdiri di hadapan saudara. Haleluya. Saya boleh berdiri di hadapan para pejabat, orang-orang memiliki intelektual, jabatan dan pangkat. Di samping gubernur, di samping bupati, anggota dewan. Siapa kita kalau bukan karena Injil? Oleh karena berlombalah hidupmu. Jangan jadikan Kristen karena warisan dan turunan. Tanah Batak hampir semua saya sudah jelajahi. Aceh yang belum, perbatasan Aceh Sidikalang saya sudah sampai. Yang lalu September Oktober saya sampai Sidikalang. Mulai dari kota Medan, Pulau Samosir, semua pulau itu saya jelajahi. 1 tahun 4 kali saya bikin KKR Natal, KKR Natal, KKR Pasca. 4 kali menjelajah Sumatera. Mulai dari Lampung, Pekanbaru, Riau, Jambi, terus kota Medan, Siantar, Tebing Tinggi, Kecamatan Seirampah, ada 12 desa. Setiap desa 2 malam, 3 malam. Pematang Bandar, terus Porsea, Lumbar Lobu, Lumbar Bolon, Balike, Siborong-borong, Porsea, Tarutung sampai Kecamatan Pagaribuan, sampai Sibolga. Kalau bukan karena Injil, dukun-dukun yang punya ilmu tingkat tinggi, bertekuk lutut, mereka menyembah Tuhan. Siapa model begini kalau bukan karena kuasa Tuhan? Haleluya. Jangan bangga dengan jabatanmu, jangan bangga dengan uang kekayaanmu jika kau tidak bertobat, jika kau tidak hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Ambil keputusan malam ini, kau keluar dari tempat ini. Biarkan Tuhan menggenggam hidupmu. Jangan izinkan dunia menggenggam kita, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan menggenggam kita. Sehingga janji itu digenapi. Apabila Roh Tuhan ada atas saudara saya, hidup kita menjadi manusia lain. Amin. Bagaimana kita menjadi manusia lain? Artinya kehadiran kita dimanapun didambakan, dirindukan orang. Menjadi manusia lain artinya sepatah kata berkuasa dibanding orang punya intelektual. Haleluya. Karena roh di dalam Anda dan saya lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Maka dukun tingkat tinggi
Dia bertekuk lutut. Tahun 93 saya ke lapangan di daerah kota Manado, di Pulau Gangga. 2 malam, penduduknya semua sangir. Sangir punya ilmu tingkat tinggi yang luar biasa. Tapi malam itu mereka dilawat Tuhan, bukan hanya yang ada di lapangan, tapi yang ada di rumah-rumah tingkat, rumah-rumah mereka turun. Mereka bawa ilmu-ilmu yang mereka simpan bertahun-tahun, dibawa di kantong plastik, dibawa di karung-karung bekas beras, diserahkan kepada Tuhan. Mereka bertekuk lutut dan memberi diri bertaubat. Mereka tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Malam ini mungkin kau ada di sini sebagai orang Kristen beribadah kepada Tuhan, tapi Anda masih menyembah berhala. Bahkan mungkin Anda punya jiwa ditaruh di kantong, di dompet. Bertobat malam ini. Haleluya. Ada tulisan-tulisan asing ada di dompetmu dengan tujuan hal-hal tertentu, menjaga dirimu. Keluar dari situ, bertobat. Anda mudah menuju liang kubur untuk selamanya. Yesus tidak izinkan ke sana karena Yesus punya rencana yang besar bagi anak muda ini. Yesus punya rencana yang besar juga bagi Anda dan saya malam ini. Dia tidak mengizinkan kita menuju liang kubur kematian untuk selama-lamanya, tapi Dia mau supaya bersama dengan Tuhan kita memerintah dalam masa 1000 tahun. Haleluya. Sebelum memerintah kita siap menyongsong kedatangan Tuhan. Karena kedatangan sudah tidak lama lagi. Karena kedatangan sudah tidak lama, maka setan simbolis bergerak dengan cepat. Lebih cepat dari hamba Tuhan, lebih cepat dari Pak Pendeta dan saya. Iblis lebih cepat gerakannya. Bahkan dia tidak mengenal lelah, dia tidak mengenal tidur siang dan malam. Dia terus bergerak. Makanya kenapa hiburan malam terus jalan 24 jam. Iblis ada di sana. Haleluya. Diskotik kenapa tidak tutup-tutup? Iblis sedang di sana. Kenapa banyak orang sampai pagi cari tidak pernah berhenti? Setan sedang ada di sana. Malam ini ambil keputusan bertobat. Saya bilang sama istri saya, hati-hati mainkan HP. 2 jari ini akan menentukan, jari-jari kita akan menentukan permainan di dunia ini. Jangan salah bertindak, salah bergerak, salah bicara di HP. Bila perlu orang minta konfirmasi, jangan kalau dia tidak dikenal. Mau Kristen kah? Apalagi kita tidak percaya Yesus. Awalnya pura-pura baik, ujungnya maut, ujungnya kehancuran. Dan banyak rumah tangga Kristen hancur gara-gara demikian. Iblis sudah bergerak lebih cepat, kerja keras lebih cepat dari hamba Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Yesus datang di kota lain. Dan ketika dia melihat ibu janda sedang menangis, ayat 13, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia berkata, jangan menangis. Apa yang ikut tangis sampai hari ini? Hatimu mungkin bagaikan ibu janda hancur karena kehilangan segalanya. Kehilangan suami kah? Kehilangan anak kah? Kehilangan istri kah? Mungkin kehilangan harta atau jabatan dengan baik. Yesus bertanya dan berkata malam ini, jangan menangis. Menangislah akan dirimu. Ketika Yesus sedang dirajam, dia berkata kepada ibunya, ibu jangan menangis aku, tapi tangislah diri. Artinya apa? Sudahkah kita mencucurkan air mata untuk diri kita, memperbaiki diri kita, mempersiapkan diri kita apabila kelak mati, meninggal, dipanggil Tuhan, layak enggak kita di surga? Haleluya. Jika kita menyadari dan melakukan ini, maka tangisan kita kedua bukan untuk diri kita lagi, bukan untuk keselamatan diri kita, tapi keselamatan orang di sekitar kita. Jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan bagi Kristus. Amin. Kenapa saya naik kapal Bapak Ibu? Misi saya bukan hanya marcamita, bukan hanya khotbah di hadapan Bapak Ibu, agar setiap orang saya jumpai, dia harus dengar nama Yesus. Haleluya. Urusan dia percaya tidak, terima atau tidak, pekerjaan Allah selanjutnya. Bagian kita menceritakan. Orang kalau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pertobatan, perubahan hidup, maka dia akan bangkit. Imannya akan hidup, rohaninya akan hidup. Dan kalau dia hidup, maka dia tidak akan pernah tinggal diam. Mari perhatikan ayat selanjutnya. Ayat 15.
Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Ketika seseorang mengalami pemulihan, mengalami pertobatan, mengalami perubahan, mengalami kebangkitan dari kematian iman, kematian rohani, maka saya percaya ketika seseorang bangkit, mulutnya tidak pernah tinggal diam. Dia terus berkata-kata tentang kasih Tuhan. Mulutnya tidak pernah tinggal diam. Dia terus menyaksikan karya perbuatan tangan Tuhan sampai titik darah penghabisan di Golgota di kayu salib. Haleluya. Tapi saya melihat banyak pendeta cukup khotbah di mimbar. Apalagi pendeta gak bisa ngertalau tanpa pertobatan. Saya tidak usah bilang suku lain walaupun saya sudah tahu semua. Mau Ambon, Kupang, Tanah Batak, saya nggak tahu tuh saya contoh. Papua, salib besar-besar. Tapi setiap hari begini, pendeta ke gereja tapi rokok di sebelah kiri, Alkitab sebelah kanan pakai jubah. Sampai di gerbang pintu gereja dijatuhkan, diinjak-injak. Bagaimana pendeta punya kuasa, punya otoritas, tidak memberikan teladan? Maka Bapak Tadun yang berkata, murid guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Murid berbicara gambaran jemaat, guru berbicara gambaran pendeta, pimpinan Kristen yang tidak bertobat. Maka jangan heran jemaatnya lebih rusak dari pendeta. Karena 2 kali lipat, guru cuma berdiri ngajar, pendeta berdiri di mimbar, diam di tempat. Muridnya berlari, kejahatan 2 kali lipat dari pimpinan. Oleh karena itu, sebagai pimpinan rohani, bertobat, berikan teladan, transferkan, tularkan pertobatan, perubahan hidup, agar terjadi pemulihan atas gereja Tuhan. Amin. Tidak bisa pendeta, saudara, kalau model begini membawa jemaat masuk surga, gak mungkin. Maka saya nggak pernah takut di tanah Batak, di tanah manapun saya khotbah. Tidak peduli siapapun dia pendeta, mau doktor kah, profesor teologi kah, orang teolog, tidak peduli. Bukan jabatan, bukan intelektual pendidikan yang tinggi yang Yesus cari, perubahan sikap hati, pertobatan. Haleluya. Pertobatan yang penting. Karena itu malam ini ambil keputusan. Yesus tidak mengizinkan kau menuju liang kubur untuk selamat. Yesus sudah menghadang Anda untuk menuju liang kubur itu. Bangkitlah. Orang yang bangkit pasti dia tidak tinggal diam. Dia akan berkata-kata. Dia akan menceritakan, menyaksikan kasih Allah. Siapa Yesus yang sudah mengangkat dari lumpur kegelapan dosa dunia ini. Akan menceritakan siapa Yesus yang telah menjadi penebus dosa umat manusia. Menceritakan siapa Yesus datang ke dunia ini. Orang yang dipulihkan, dibangkitkan, dia tidak akan pernah tinggal diam. Karena roh Tuhan bergerak atas dia. Haleluya. Yesus bergerak lewat hidup. Maka menjadi pertanyaan, jangankan jemaat pendeta kalau diam aja, menjadi pertanyaan. Cerita terus tentang Tuhan. Jemaat-jemaat yang diurapi Tuhan, jemaat-jemaat yang mengerti firman, hidup dalam Kristus, pasti dia tidak pernah tinggal diam. Cerita tentang kasih Tuhan. Cerita biasa dulu. Strategi penginjilan, strategi supaya mereka bisa dimenangkan. Cerita biasa dulu. Kemana Bu? Oh, ke Batam. Kemana Bu? Dan lain sebagainya cerita. Masuk ke sana dari air cerita itu. Dan selalu seperti itu saya lakukan. Waktu saya naik kapal, 6 orang. 1 tinggal matanya nggak kelihatan. 1 guru pesantren. Mereka dengar panjang lebar saya beritakan tentang siapa Yesus. Haleluya. Urusan selanjutnya bagian Tuhan. Mereka bertindak atau tidak urusan Tuhan. Guru bukan orang biasa, punya posisi, punya jabatan yang hanya begini kelihatan. Karena roh di dalam kita lebih besar bergerak kekuatannya daripada roh apapun dalam dunia ini. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, jangan izinkan pengusung dunia ini
mengusung kita menuju liang kubur. Pengusung dunia berbicara tentang dosa sekali lagi. Rokok, minuman keras, pergaulan bebas. Dosa-dosa pada secara keseluruhan. Apapun itu bentuknya. Maka definisi dari bertobat adalah meninggalkan semua kejahatan. Yang tukang bohong istri, tukang bohong suami juga bertobat malam ini. Amin. Tapi saya percaya di sini tidak ada, di luar kapal ini. Haleluya. Masih banyak itu biasa yang dilakukan di mana-mana biasa. Masih banyak dianggap biasa. Malam ini bertobat. Saya sejak kenal istri saya baru Siregar, pacaran sampai hari ini, tidak ada yang saya tutupi, saya sembunyi. Ketemu mantan pun saya cerita. Papi ketemu mantan, dia mau ngajak makan tapi bukan berdua, bersama dengan teman. Ngobrol-ngobrol tunggu pesanan, saya cerita tentang Yesus. Saya cerita, saya motivasi dia, saya mentor dia. Akhirnya saya tumpang tangan doakan dia. Bukan digunakan kesempatan itu dengan mantan. Haleluya. Untuk berbuat sebuah dosa. Ada itu banyak orang jatuh dalam dosa, hancur rumah tangga karena ketemu mantan. Karena ketemu mantan. Apalagi masih muda kayak saya begini. Begini-begini saudara masih laku keras. Kenapa? Bukan masalah kecil atau tinggi besar. Bukan masalah face, Anda cantik atau ganteng. Bukan karena jabatan, uang yang banyak, dengar baik. Setan iblis tidak pernah tinggal diam. Misinya dia supaya hancur. Haleluya. Amin. Apalagi model kayak saya begini, khotbah tentang dosa, bongkar-bongkar dosa, iblis tidak suka. Bongkar-bongkar sarannya dia. Dia tidak suka, itu mencari celah. Maka 2 tahun yang lalu, 3 tahun lalu, karena bukan Tuhan, istri hamba Tuhan, Bapak Ibu, tukaran nomor telepon, biasa video call berteman di Facebook, tiba-tiba berubah hatinya. Dan saya tahu ibu ada masalah rumah tangga. Dia video call sama saya sebelumnya, kirim gambar love, 1 hari bisa 5 kali. Gambar love yang bergerak, yang diikat pita. Tak, tak. Bapak Ibu tahu, hati saya juga jantung. Tak, tak. Bukan karena respon dengan baik, tapi saya takut sama Tuhan. Haleluya. Maka Mazmur pasal 2 ayat 11 berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kaki. Ada begitu banyak orang Kristen beribadah melayani, tapi roh takut akan Tuhan tidak ada. Maka pertobatan yang penting bukan karena kita punya pendidikan, uang yang banyak, pendidikan yang tinggi, gelar yang banyak, tapi pertobatan hati. Maka Yesus berkata, bukan sunat lahirnya, tapi sunat hati. Berbicara pertobatan. Amin. Banyak pendeta berkhotbah masalah pertobatan, tidak lagi di sini. Pertobatan sangat penting. Apa artinya Bapak Ibu capek-capek ke gereja, Anda sumbang gereja, bantu gereja, ratusan juta, puluhan juta, Anda berikan persembahan yang terbaik menurut Anda, tapi hidup dalam dosa. Maka ketika saya khotbah di Papua, bro, orang Papua, di mana Papua? Wamena, saya sudah dari Wamena.